Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk tetap beribadah kepada Tuhan meskipun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita akan angkat satu pujian, satu-satunya.
Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua oleh karena kemurahan dan belas kasih-Mu saja Bapa. Tuhan, saat ini kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dalam kami menjalankan setiap kehidupan kami. Engkau berkati pribadi lepas pribadi keluarga kami. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang akan lawat, Engkau yang akan memberkati. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah semua boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau berkenan mengampuni akan segala dosa, salah, dan kelemahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Wahyu. Namun sebelumnya kita akan memujikan pujian Jadi Sepertimu. Bapa Kau setia.
Shalom, selamat pagi saudara semuanya, dan saya percaya bahwa Tuhan memelihara kita, bahwa Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar pada saat ini? Semua baik ya, semua sehat, dan saya bersyukur kita bertemu di udara. Dan mari kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang saya ambil di dalam Yesaya pasal 40. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai dengan 31. Mari kita akan perhatikan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita akan membaca Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai dengan 31. Ketika kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di sini, saya percaya saat ini saudara akan mengalami proses di mana Tuhan benar-benar menuntun kehidupan kita. Dan janji Tuhan pasti digenapi. Di masa sulit, di masa sukacita, Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan baca firman Tuhan. Dan saya akan membacakan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 25 sampai dengan 31. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, seluruh dunia ini adalah milik Allah. Semua ada di genggaman Allah. Semuanya ada di tangan Allah. Saat ini, pandemik pun, corona pun itu di tangan Allah. Allah mengizinkan semuanya lenyap dan semuanya bisa sembuh. Semuanya akan bisa beraktivitas kembali. Itu Allah akan menentukan. Dan firman Tuhan kita yakini di sini dikatakan, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Tuhan yang memiliki kekuatan, Tuhan yang memiliki kuasa. Mari kita akan bersama-sama memandang kepada langit. Di sini kebenaran firman Tuhan, arahkanlah matamu ke langit. Berarti sangat penting sekali kita memohon kepada Tuhan. Sangat penting sekali kita rindu mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk berdoa, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk meminta lawatan Tuhan bagi bangsa ini, bagi negeri kita, bagi kota kita, dan bagi keluarga kita. Mari kita akan rindukan kuasa Tuhan ini mengalir dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di ayat 28 di sana dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya, saudara. Allah tidak bisa dibatasi dengan pemikiran kita. Firman Tuhan bahwa Allah menciptakan langit dan Allah menciptakan bumi ini adalah anugerah Tuhan. Mari kita akan merenung bersama-sama. Mengapa pandemik ini terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita? Mari kita mengingat firman Tuhan. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi bagi kehidupan kita, supaya kita bersama-sama memandang kepada langit, supaya kita bersama-sama lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk meminta campur tangan dalam kehidupan kita kesehariannya. Mungkin kita sebagai manusia banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan di dalam hidup kita. Tuhan ingin kita bertobat. Tuhan ingin kita memperbaiki kehidupan kita. Saya bersyukur bertemu dengan saudara, di mana kehidupan kita bersama-sama berada di dalam mezbah keluarga masing-masing. Dan ketika kita menjalankan mezbah keluarga, disitulah sesungguhnya fungsi gereja dapat kita jalankan bersama-sama di rumah masing-masing. Satu contoh, salah satu fungsi gereja, pendidikan. Keluarga
bisa mengajarkan kepada isi keluarga, seluruh keluarga, dengan pendidikan membaca Alkitab bersama-sama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, membaca silih berganti satu dengan yang lain, mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang, saling berdoa. Nah, ada satu fungsi yang lain akan berkembang melalui persekutuan. Di rumah ada persekutuan, indah sekali. Dan dengan dari rumah juga bisa memberitakan Injil. Di rumah menjadi pangkalan Injil. Inilah fungsi-fungsi sebagian dari gereja dan bisa dijalankan di rumah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan mengizinkan hal ini semuanya terjadi supaya kita kuat juga di dalam membangun mezbah keluarga. Supaya kita bersama-sama bertumbuh bersama dengan keluarga kita untuk hidup berpengalaman dengan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin saat ini saya dan saudara merasakan lelah. Mungkin kita merasakan tidak berdaya, nggak mampu, nggak sanggup. Kita hanya bisa memandang kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan berkati saya. Tuhan topang hidup saya. Saya percaya. Yesus akan tolong saya. Yesus akan menolong saudara. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Dia menopang hidup kita. Firman Tuhan. Ayat 29 di sana menjadi satu kekuatan bagi kita. Bahwa Tuhan menopang yang lelah. Mungkin saudara dan saya merasakan lelah. Percayalah, Tuhan menopang saudara. Dan dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan memberikan semangat bagi kita. Imun kita mungkin saat ini lemah. Percayalah bahwa Tuhanlah yang menopang hidup kita. Dan kebenaran firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini kuncinya saudara. Ini kunci bagi kita. Dalam masa sulit, ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Percayalah, peganglah firman Tuhan ini, bahwa kita menantikan Tuhan. Dan kita akan mendapat kekuatan yang baru. Dikatakan juga, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah bukti bahwa Tuhan menopang. Saya bersyukur di masa pandemik terus bergerak dan Tuhan mengizinkan semuanya baik, semuanya sehat. Ketika saya berada di Nias, ketika mau berangkat harus swab dulu. Dan di situ, puji Tuhan, sehat. Dalam perjalanan pulang juga sama. Saya harus melakukan swab dan di situ Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan hasilnya juga dikatakan sehat atau negatif. Nah, setelah sampai di Semarang, apa yang saya lakukan? Saya walaupun sehat, saya tetap melakukan karantina secara mandiri dan di rumah dipastori sendiri, anak-anak di rumah atas di Kaba, dan saya benar-benar menjaga stamina dan melindungi keluarga saya. Saya belajar untuk menjaga hidup lebih sehat lagi. Dan ketika bergerak, saya perlu hikmat. Ketika bergerak, saya perlu prokes, menaati aturan pemerintah. Untuk datang ke jemaat-jemaat, masyarakat yang mereka melakukan isoman. Dan saya bersyukur, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Saya percaya bagi kehidupan saudara, ketika melakukan pergerakan untuk aktivitas kehidupan keseharian, mohon tetap jaga protokol kesehatan dan minta hikmat Tuhan
Minta hikmat Tuhan arah yang kita lakukan saat ini kemana. Pasti Tuhan akan menuntun hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini? Yang pertama, saudara, nantikanlah Tuhan. Berarti kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui berdoa. Mungkin kita harus berdoa 5 menit. Ya, cukup. Tambah lagi. Jadi 10 menit. Ya, cukup. Tambah lagi. Jadi 30 menit kita berdoa. Cukup. Tambah lagi 1 jam kita berdoa. Tambah lagi 2 jam kita berdoa. Apa bisa, Pak? Ya bisa. Saya melakukan, saudara. Ada kesempatan banyak untuk berdoa. Ada kesempatan banyak untuk membaca firman Tuhan. Setelah kita menanti-nantikan Tuhan, berarti ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, dari kebenaran firman Tuhan, kita harus tetap kuat. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Jangan lelah, saudara. Tuhan akan menopang hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saudara pada saat ini. Walaupun situasi yang sangat sulit, datanglah kembali kepada Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan. Dan Tuhan pasti sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak kelihatan menjadi sesuatu kelihatan dan nyata. Dan rasakanlah hidup dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom. Kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Untuk doa berkat dan penutup, dipersilakan Pendeta Wahyu Asiriadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan meminta pimpinan Tuhan, kita akan minta lawatan Tuhan, supaya Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Roh Kudus, Bapa yang mengasihi kami percaya bahwa campur tangan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami merasakan pertolongan-Mu sungguh luar biasa. Engkau menggandeng tangan kami kepada arah yang Engkau tentukan, dengan arah sukacita yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Allah, Engkau menopang kehidupan kami melalui firman-Mu. Engkau menopang kehidupan kami melalui sendi-sendi kehidupan yang nyata Bapa. Kami bersyukur, kekuatan kesehatan yang Engkau berikan bagi kami. Engkau tahirkan hidup kami, Engkau kuduskan hidup kami, Engkau layakkan hidup kami. Kami rindu dengan kuasa-Mu. Kiranya pandemik ini akan berlalu dari kami Bapa, sehingga kami akan melakukan aktivitas dengan era yang baru. Kami rindu dengan kuasa-Mu, bahwa rahmat dan berkat-Mu yang kami rindukan mengalir atas kehidupan kami semuanya. Kami rindu Bapa, topanglah perekonomian umat-Mu. Berkatilah setiap pekerjaan umat-Mu. Berkatilah setiap usaha umat-Mu. Baik itu yang berdagang, baik itu yang di kantor, maupun usaha-usaha yang lain Bapa. Kami yakin dan percaya, Engkau juga menopang dan memberkati setiap taruna-taruna-Mu, sehingga kami dapat hidup memuliakan nama-Mu dengan berkat yang mengalir di dalam kehidupan kami. Kami rindu dengan kuasa-Mu. Kiranya Engkau akan memberikan kekuatan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Engkau memberkati tenaga-tenaga medis di Indonesia dan di seluruh dunia yang saat ini sedang bekerja dan mengerjakan bagian mereka. Berkati juga akan pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka akan menjalankan kehidupan berbangsa dengan baik, dan menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka Bapa. Kami yakin dan percaya, Engkau juga akan memberkati setiap taruna-taruna-Mu dalam pendidikan, dalam pembelajaran di rumah masing-masing. Kami percaya dengan kuasa-Mu, bahwa rahmat dan berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semuanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.